Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Sebentar aku mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita kali ini aku kasih judul tuh begini. Pelan-pelan saja ya, karena ini agak rumit ini, karena kita berbicara nama-nama orang. Ukta, salah lagi. Gini. Ukta Harun. Ya. Ukta Harun. Atau saudara ya perempuan Harun ya. Ini nanti akan menukik ke Quran surat Maryam surat 19 nomor ayatnya 28. Ini topik kita ya, yang akan kita bahas. Ini topiknya. Oke. Aku kasih penjelasan dulu ya. Topik ini di order atau di request oleh, sebentar, mana kacamata Bapak? Sebentar. Kacamata sudah ada, itu aja deh. Oh enggak, udah ini. Ini diorder oleh Mas Casara Kit. Jadi gini, aku tuliskan Casara Kit, Mas Casara Kit ya, Kit Casara Kit. Oke. Apa katanya? Begini, Mas Casara Kit. Maaf Gus, ada yang ingin saya tanyakan. Ada kawan saya yang mengatakan kalau Al-Quran itu keliru. Bagaimana bisa Maryam saudaranya Harun? Yang mana Harun hidup di zaman Musa. Sedangkan selisih antara Musa dan Yesus terpaut beberapa ratus tahun. Apakah itu hanya kesamaan nama semata saja? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Casara atas requestnya. Berikutnya di request juga topik yang sama oleh Hagen Lim, Mas Hagen Lim. Mas Hagen Lim. Begini, Mas Hagen Lim. Katanya begini, bahas tentang maksudnya Ukta Harun pada Maryam dong Gus. Apa iya maksud Quran Maryam Bunda Isa itu hidup sejaman dengan Musa? Nah itu. Jadi intinya sama pertanyaannya ya, cuman redaksionalnya yang beda. Oke.
Terus satu lagi, ini ada, ini Islam, ini Islam, ya, ini Islam. Kalau kita lihat redaksinya, ini dari teman-teman follower Islam. Terus ini ada dari follower Kristen. Begini, yang Islam aku ceritakan tadi begitu redaksionalnya Mas Kasara. Yang Hagen Lim juga aku ceritakan gitu. Yang Kristen aku tidak ceritakan gitu ya. Yang ini dia meminta penjelasan. Ini juga minta penjelasan. Kalau yang Kristen ini enggak. Dia menantang atau menyerang, ya. Menantang atau menyerang. Ya. Menyerang yang tertuju pada Quran surat Maryam 19:28 gitu. Sebetulnya sih mau menantang mau menyerang itu sesuatu yang oke lah. Cuman aku tidak baca karena redaksinya nggak enak dibaca. Kata-katanya kotor gitu ya. Kata-katanya kotor, tidak beradab, tidak akhlakul karimah gitu. Kan channel ini aku bikin untuk kita ngaji bareng gitu loh. Kita ngaji bareng. Apapun agama Anda, terserah Anda ikut ngaji saya di channel ini. Dan aku pun mengatakan kita ngaji bareng gitu ya. Tahu kan? Jadi kalau ngaji bareng kita ini sebetulnya sama. Kalaupun aku yang menjelaskan karena faktor waktu aja aku lebih dahulu baca buku gitu. Kalau kalian dulu lebih baca buku ya kalian yang menjelaskan gitu. Jadi kita buat egaliter aja lah. Ini kita sama-sama ngaji gitu loh ya. Nah, si teman Kristen ini itu sangat kotor narasinya sehingga aku tidak bacakan, aku juga tidak sebutkan namanya gitu ya. Intinya dia menantang atau menyerang gitu. Bahwa aku tidak bisa mempertanggungjawabkan ayat ini. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu salah. Gitu loh. Aku sebetulnya nggak mau melayani ini. Gitu loh. Aku nggak, ini kelas pesorak lah, untuk apa harus aku layani. Aku gitu. Kalau mau tanya yang bagus. Kalau mau menyerang yang bagus. Nggak perlu saling. Karena agama itu supaya bisa didiskusikan, dia harus kita masukkan ke dalam ranah akademik. Jangan ranah aplikatif atau civil society. Itu beda ranahnya gitu loh. Dalam ranah akademik itu ya, kita bertarung pemikiran, beradu argumen, bukan saling memborbardir dengan hujatan gitu loh. Kalau sudah hujatan yang keluar, aku ndak selera, ndak tertarik gitu. Ya anggap aja anak kemarin sore lagi latihan ngomong, tapi dia kehabisan argumentasi. Yang keluar dari mulutnya ya kebun binatang, hujatan gitu aja. Jadi kalau aku membahas topik ini ya, itu atas dasar request dari Mas Kasara dan Mas Hagen Lim, bukan aku merespon dari yang kotor ini. Enggak. Tetapi karena topiknya intinya sama, maka dia juga akan sekaligus menjawab ini secara kebetulan aja gitu loh. Terus untuk teman-teman lain yang sudah request, itu sudah aku masukkan daftar antrian kapan bisa kita bahas. Tapi begini, mohon dipahami dulu. Pertama, aku juga punya keterbatasan waktu dengan kegiatanku sehari-hari gitu lah. Jadi harus cari waktu untuk membahasnya, berbagai waktu lah. Kalau masalah yang lain, alhamdulillah sudah ada yang bantu-bantu gitu ya. Terus aku itu begitulah orang-orang seni itu ya, bekerja atas mood gitu loh. Aku mood belum untuk membahas itu. Kalau aku belum mood, aku belum bisa membahas. Yang kedua itu update tidak gitu loh. Jadi mohon sabar, nanti akan kita bahas satu-satu. Jadi tiga itu ya, waktu, mood,
topik itu update nggak. Nah, tiga ini yang mempengaruhi. Tapi semua request teman-teman aku perhatikan dengan baik dan terima kasih atas requestnya. Nah, untuk kali ini kita bahas requestnya Mas Kasara dan Mas Hagen Lim dulu ya. Oke. Ini hapus. Pertanyaan ini pertanyaan klasik dari teman-teman Kristen gitu loh. Yang tujuannya seperti yang aku bilang tadi. Adapun aku kalau ditantang atau diserang dengan pernyataan seperti yang telah aku ceritakan tadi, ya aku jawabnya gampang dong. Aku ini beragama secara rasional gitu loh, bukan ikut-ikutan. Aku agama itu mencari. Kalau aku nggak bisa mempertanggungan jawab ini sebagai orang Islam, lah ngapain aku beragama Islam? Kan mending aku nggak usah beragama. Karena pilihanku hanya dua, aku beragama atau tidak beragama. Kalau beragama, aku sudah belajar sekian agama, maka pilihanku jatuh pada Islam. Agama itu ada dua, ada Samawi, ada Ardi. Ardi nggak mungkin, yang mungkin Samawi. Samawi hanya ada berapa? Ada Yahudi, ada Nasrani yang kemudian bermetamorfose menjadi Kristen, ada Islam. Kristen nggak mungkin, yang mungkin adalah Islam atau Yahudi. Yahudi pun itu sudah last Abrahamic faith yang aku sudah jelaskan kemarin, anak-anak Abrahamic. Maka satu-satunya agama berdasarkan rasionalitas yang aku bangun itu Islam. Intinya kalau aku harus memilih itu pilihannya hanya dua, aku berislam atau tidak beragama, gitu aja. Sederhana kan? Jadi pilihannya ada dua, aku Islam atau tidak beragama. Karena tidak ada agama-agama lain itu yang mendukung rasionalitas itu bisa jalan kecuali Islam. Duh. Kembali ke topik ini, kalau aku nggak bisa menjawab ini, lah ngapain aku beragama? Untuk apa? Buang saja itu kitab suci. Gitu. Jadi agamaku itu berdasarkan logika yang aku bangun. Tetapi logika itu juga aku ulangi lagi ya. Ada yang salah paham. Tadi ada namanya Jo atau siapa kasih saran gitu, berarti dia belum paham paradigma beragama yang aku bangun gitu loh. Logika itu Al-Quran memerintahkan, apakah kamu nggak berpikir, apakah kamu nggak berpikir, apalah tak kilun, itu banyak sekali dalam Al-Quran. Artinya apa? Beragama itu pakai akal, ya, nggak boleh agama itu menentang akal. Tetapi kita harus sadar, akal itu juga punya keterbatasan. Karena kita berbicara hal yang transenden nantinya. Ketika ya kita berhadapan dengan yang transenden, disitulah kita perlu firman. Karena akal sudah tidak mampu ke sana, firman. Nah, kalau kita memahami sesuatu yang gaib, itu didukung oleh firman tidak? Gitu loh. Kalau nggak didukung, ya dibuang saja. Gitu loh. Jadi bukan semuanya harus dengan akal, tidak. Tapi akal juga tidak bisa serta-merta dibuang. Siapa tadi yang ngasih saran? Sudah aku jawab gitu. Supaya kau paham juga, gitu loh. Tentang Kanjeng Nabi Isa turun atau tidak itu 10 episode. Kamu pelajari dulu 10 episode itu, kamu pahami bagaimana kerangka yang berpikir yang aku bangun. Jadi aku bukan anti kritik loh ya. Aku juga suka saran, tetapi selama saran itu tidak mendasar, untuk apa aku terima. Tetapi kalau saran itu mendasar, logik, ya aku terima kasih dan aku terima gitu. Jadi jangan juga disalahpahami aku anti kritik. Enggak ada orang bisa maju kalau enggak mau menerima kritik. Oke, berikutnya untuk teman-teman Kristen, aku jelaskan begini ya. Teman-teman Kristen itu paradigma yang dibangun tuh begini. Harun, ya, Maryam atau Maria itu ya. Kalau di Quran Maryam. Ini berdasarkan antropologi sejarah, artinya tidak pas ya. Ini dalam kurun waktu 15 abad ini, rentang waktu kehidupannya. Berarti berapa? 1500 tahun. Ada berapa generasi itu? Artinya mereka tidak sejaman. Tidak sejaman. Kemudian nanti di kitab-kitab perjanjian lama ada persamaan-persamaan nama. Itulah nanti yang akan menjadi agak sedikit rumit kita bicarakan. Karena berbicara tentang keturunan. Ada yang Miriam.
Miriam gini tulisannya. Ini satu keluarga atau kakak beradik dengan kanjeng Nabi Musa, dengan kanjeng Nabi Harun. Nanti kanjeng Nabi Harun ini mereka punya bapak namanya Amran. Ini loh, pahami dulu di sini ya. Amran ya. Amran. Oke? Supaya nanti kita tahu ada nggak sih hubungannya antara Maria dan Harun ini ya. Punya nama Amran. Sementara di Al-Quran ada Maryam. Bapaknya namanya Imran. Gitu loh. Apakah Al-Quran salah tulis? Sebetulnya dia bicara Miriam berubah menjadi Maryam. Apakah salah tulis? Sebetulnya Amran kok bisa menjadi Imran? Tapi sejarahnya juga nggak ngena karena ini hidup di abad yang berbeda, kan begitu. Ini aku petakan dulu ya sebagai introduction. Terus begini, siapa bapaknya Maria itu? Bapak Bunda Maria itu siapa? Ya, siapa bapaknya? Ini juga jadi masalah. Kali nanti akan menjadi 3, ya, akan menjadi 3. Bapaknya siapa? Ya, ini ya. Kalau di Injil Yakobus yang aku sampaikan kemarin, nah, jangan ngomong lagi Injil Yakobus nggak ada ya. Sudah aku jelaskan kemarin. Itu namanya Yoakim. Ya. Sementara teman-teman Kristen yang lain berdasarkan Injil kanonik yang mereka terima itu pun sebagai sebuah membangun asumsi mereka karena tidak tertulis secara literal. Itu Eli. Ya. Sementara di Al-Qur'an bapaknya bernama Imran. Tuh. Petanya begini dulu, kalian pahami dulu, ya. Jadi nama bapaknya Maria ini ada yang mengatakan Yoakim, adakah nama Eli, ada yang namanya Imran. Apakah ini orang satu nama, satu orang 3 nama, ataukah ini sebetulnya memang harus salah satunya salah? Ini sulit memang untuk dilacak karena kita berbicara sejarah dan itu 15 abad kalau dihitung dari Bunda Maria. Bunda Maria kesini aja sudah 2000, tahun 2020 sekarang. Berapa lama ini? Kita melacak sejarah tentunya bukan sesuatu yang gampang. Tapi setidaknya polemik-polemik ini aku petakan seperti ini supaya kalian punya kerangka berpikir dulu. Oke? Ya, pelan-pelan kita. Oke, selanjutnya. Jadi kajian ini nanti akan 2 seri dalam perspektif Kristen dan dalam perspektif Islam ya. Kita berbicara dalam perspektif Kristen. Begini yang aku jelaskan. Kalau teman-teman Kristen menggunakan tools, ya, toolsnya apa? Teman-teman Kristen tadi itu tentang tempus, ngerti nggak kalian? Tempus delicti, yang selisihnya ada 15 abad, ya. 15 abad dari kehidupan Ibunda Maria ke Harun. Ya, sesuatu yang tidak mungkin, yang salah. Tools yang kedua, ya, aku sudah ingatkan, ya, dalam membaca narasi-narasi dalam Alkitab itu Anda harus paham, ini berbicara dalam bahasa sastra atau bahasa yang biasa-biasa saja. Bahasa yang harafiah ya, atau yang metafora. Ini Anda harus tahu. Kalau Anda tidak tahu, kacau nanti. Nah, teman-teman Kristen membacanya itu secara harafiah, ya, berarti saudara. Nah, 2 tools ini, ya, 2 tools ini yang digunakan teman-teman Kristen. Pertama,
tempus delictinya 15 abad, 1500 tahun. Apakah mungkin itu saudaranya secara harfiah? Ini yang digunakan sehingga untuk mengatakan bagi mereka bahwa informasi Al-Quran itu salah. Tuh, ya, jelas di sini ya. Ini yang dibangun oleh teman-teman Kristen. Maka aku jawab, kalau Anda berani dan harus berani, gitu loh, Anda tidak menggunakan standar ganda. Artinya tools ini juga Anda gunakan untuk menentukan apa yang dinyatakan dalam Bible, ya, tentang korelasinya tentang Harun dan Bunda Miriam, Kanjeng Nabi Harun dan Bunda Miriam. Itu juga kalau Anda katakan bahwa Al-Quran salah, maka ini juga harus salah. Gitu loh. Makanya hati-hati, gitu loh. Makanya kan aku bilang, kita ini belajar. Kita ini belajar bersama mencari yang benar itu mana sih. Nanti masalah iman tuh urusan kalian masing-masing. Yang mau Islam, mau masuk Kristen ya terserah kamu. Yang Kristen mau masuk Islam ya terserah kamu. Yang Islam tetap Islam ya terserah kamu. Yang Kristen tetap Kristen ya terserah kamu. Itu nggak boleh dicampur, itu hak prerogatif kalian. Tetapi aku di sini hanya ingin mengajak kalian berpikir, mengkritisi, menggunakan nalar rasio. Makanya aku kasih julukan Islam rasionalis, ya. Bagaimana kita memahami agama ini dengan rasionalitas yang ada sebagai akal yang Allah anugerahkan untuk kita, gitu loh. Jadi santai-santai saja. Anda setuju argumentasinya apa, Anda setuju argumentasinya apa. Ngomong yang baik, gitu loh. Tunjukkan bahwa Anda beragama. Kalau hanya menghujat, mengumpat, mulutnya kotor seperti kebun binatang, itu nggak usah berpendidikan juga bisa, nggak usah beragama juga. Orang ateis juga bisa begitu. Karena kan dari buahnya lah pohon itu dinilai, gitu loh. Atau ada kata lain, kelakuanmu itu agamamu. Maka hati-hati. Tapi untuk teman-teman Islam juga aku kasih, khususnya untuk teman-teman Islam, tunjukkan bahwa Anda itu punya agama, dan agama Anda itu mengajarkan akhlakul karimah, beradab. Bagaimana cara orang bicara, bagaimana cara orang ngomong itu harus baik. Apa gunanya kalian sholat 5 waktu kalau mulutnya nggak dijaga, ya kan? Sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar, gitu. Jadi kalau Anda setuju sampaikan, kalau nggak setuju sampaikan dengan argumentatif. Tidak perlu menghujat, tidak perlu, gitu. Supaya dan komentar di channel gitu memang tidak sengaja aku hapus. Begitu gak aku komentar di Facebook, nggak ada yang aku hapus. Supaya nanti orang menilai mana yang beradab dan mana yang tidak punya adab, gitu. Biarin saja, gitu ya. Oke, sudah jelas di sini ya. Sekarang kita akan mengkaji tentang keturunan dulu, ya. Karena nanti kita akan lihat nama-namanya ini saling bergandeng nggak. Oke, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, ini agak error. Nih. Oke, kita lihat dulu ya tentang silsilah. Silsilah Yesus. Silsilah Yesus. Ya. Silsilah Yesus. Silsilah Yesus. Karena nanti dari Yesus ke Bunda Maryam. Nah, Bunda Maryam tuh nanti kemana larinya garis keturunannya? Gitu ya. Maka kita lihat dulu silsilah Yesus. Kamu buka Injilmu, Matius. Hanya 2 Injil yang menjelaskan tentang silsilah Yesus itu Matius dan Lukas. Mari kita bandingkan dulu ini, 2 ini. Ya. Matius itu menceritakan dari atas ke bawah, dari Bapak Abraham. Dari Bapak Abraham.
dia ke bawah. Ya. Terus kalau Lukas ke bawah sampai ke Yesus. Kalau Lukas tidak, dia ke atas. Dimulai dari Yesus. Ke atasnya sampai kemana? Ke Allah. Ya, makanya nanti disebut Adam anak Allah. Dua metodologi yang beda. Ya. Oke. Dua metodologi yang beda. Perhatikan. Oke. Dari metodologi ini, dari nama-nama yang timbul, kalau kalian baca semuanya, ya. Kalau kalian baca semuanya, bentar. Aku bantu kalian supaya nanti enak, ya. Ini Matius, bisa dilihat dari Matius 6, ya, sampai 16. Matius 1, ya, 6 sampai 16. Ini Lukas 3, 23 sampai 31. Ini ayatnya, ya. Ini. Titik temu nama yang bisa ketemu di sini kalau kita cari. Ini namanya beda-beda semua ini. Apa tuh? Ambilin yang anu. Ambilin anunya apa? Spidol hitamnya. Jatuh. Ya. Oke. Nah, nama ini beda-beda semua. Bayangkan. Dari sini aja namanya itu urutannya sudah beda-beda. Mana yang benar? Kitab suci. Bisa begitu. Ya. Kita ambil satu nama yang sama-sama ada, yaitu Daud. Daud. Ini Daud. Ya. Jadi Daud itu sama-sama muncul. Oke, ya. Dan aku jelaskan lagi, ya. Di Matius ini ada 15 nama yang hilang. Di Matius ini ada 15 nama hilang. Kalau di sini ada. Ya. Artinya 15 nama itu tidak ada di sini, ada di sini. Kacau sudah kan? Ini kita nggak main-main loh, bicara keturunan. Bukan 1, 2, 15 nama hilang. Gitu loh. Jadi sudah 2 problem kan. Pertama tadi, urutan-urutan namanya aja nggak beda-beda. Terus ada 15 nama yang hilang. Tuh, ya. Oke. Daud ya, kan dia dari atas ke bawah ya. Kalau Daud, kalau di Matius, setelah ke sini dia naik, itu Isai. Ya. Kalau turun dia, sebentar supaya kalian bisa membedakan. Kalau di sini beda hitam merah, kalau di situ nggak tahu nanti ya. Dia turun Solomo. Ya. Kalau di sini ya, di Lukas tuh gini. Jadi kebalikannya, karena ini turun ini naik, berarti kalau ini turun ini naik, kalau ini naik ini turun. Kalau dia turun itu dia Isai. Ya. Kalau dia naik dia Nathan. Oke. Sini ya. Nathan. Ya. Nathan. Aku ganti ini hitam lah supaya enak nanti, supaya warnanya Nathan. Ya. Oke, perhatikan. Turunnya ini sama dengan naiknya ini. Berarti di sini ketemu dia Isai dengan Isai. Ya, ketemu. Ketemu dia. Tapi bandingkan ini, ya. Di sini bisa Nathan, di sini bisa Solomo. Gimana ceritanya? Gitu. Nggak ketemu dia. Bertentangan. Gimana ceritanya? Pertanggungan jawab ini gimana?
Kalau kalian memang mengkritisi tentang silsilah, nggak ketemu dia. Ini baru satu. Nanti kalau kita baca daftarnya, itu bukan hanya satu aja. Ya, bukan hanya satu. Nih, yang asiknya ya, kalau di Matius muncul nama Maria. Maria. Di sini tidak. Karena kita intinya kan ke Maria, nanti anaknya siapa ini? Yang tadi aku sudah jelaskan, ada Yoakim, ada Eli, ada Imran, ya. Disinilah dikatakan bahwa Maria itu, ya, sebentar. Dari sinilah nanti ya muncul Eli. Tuh. Pertanyaannya, kenapa Maria dimunculkan? Kenapa di sini tidak? Kan harus kita lihat itu, ya. Di sini di Matius ini dimulai dari ayat ke bisa 14 ya, dari Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Elisar, Elisar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakob, Yakob memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Tuh. Sementara di Lukas itu nggak muncul. Dan lainnya, kalau kamu baca di Lukas 23 ya, Lukas yang ayat 23, kalimatnya begini. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Kira-kira loh ya. Ini kitab suci kira-kira. Ya, jadi namanya sudah kira-kira. Ya dimaklumi. Ya ini, aku nggak menambah, nggak mengurangi. Dia bilang, ketika Yesus mulai pekerjaannya, ini Lukas ya. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan nah ini yang menjadi pertimbangan kita saat ini yang sangat penting. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Menurut anggapan orang. Jadi, laporan dalam kitab suci ini bukan berdasarkan firman, tapi berdasarkan anggapan orang. Yang bilang kitabnya, bukan aku. Jadi kalau menurut anggapan orang ada salah-salah ya wajar. Namanya aja menurut anggapan orang. Kan? Kacaunya seperti ini. Tentang bagaimana silsilah Kanjeng Nabi Isa gitu loh. Sementara kita tahu dalam tradisi Semitik ya, baik itu Arab maupun Israel, karena mereka dalam satu kelompok suku bangsa Semitik ya. Itu untuk perempuan itu jarang, mungkin mereka anggap tidak terlalu penting karena memang akhirnya kan kita tahu bahwa agama-agama Samawi itu garis ditarik dari patriark, dari bapak ya. Makanya kemarin aku bilang, sekalipun ibunya Buddha itu nggak diperhitungkan untuk menentukan anak dan keturunan. Tentang Abraham dan Ishak dan Ismail kemarin ya, sudah tuntas aku baca. Tapi yang diperhitungkan itu bapaknya siapa. Makanya orang-orang Israel dan Arab itu jarang menyusun silsilah keturunan itu untuk wanita. Mereka untuk laki-laki, pria biasanya. Dan kalau Arab seperti aku pernah omong dulu, itu 3 nama ke atas tuh mereka sebut. Ya, ini aku gambarkan bagaimana rancunya tentang silsilah Yesus di dalam kitab suci. Nah kalau sudah rancu gini, bisa nggak kita akan gunakan ini sebagai pedoman untuk menarik nanti benang merah antara Kanjeng Nabi Harun ya, yang itu saudaranya Kanjeng Nabi Musa dengan Bunda Maryam. Tuh, ya, aku sudah jelaskan ya. Paham? Kalau paham aku hapus. Oke, aku hapus. Berikutnya, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
banyak yang mengkritik dan aku terima kasih, cuman aku nggak bisa memenuhi. Kajiannya, waktunya, durasinya ngeri kali Pak gitu. Masanya kita berbicara seperti ini Mas, nggak bisa. Kalau aku ceritakan secara mampat, itu nggak sampai pesannya. Sedangkan panjang sepertinya aja masih banyak yang salah paham, apalagi kalau aku manfaatkan gitu Mas. Ya kita sama-sama berkorban lah ya. Aku juga nanti kalau ngunggah ini habis paket kuota yang cukup banyak, kamu juga kalau nonton ya cukup banyak. Kita sama-sama namanya juga saling ingin menambah pengetahuan, itu memang ada pengorbanan gitu. Tapi setidaknya masukannya aku terima, alhamdulillah. Dan aku akan upayakan sedapat mungkin. Tapi sepertinya agak sulit kalau dimanfaatkan supaya durasinya pendek ya. Mohon dimaklumi lah. Tapi kritiknya aku terima, alhamdulillah. Aku tahu yang kau rasakan pun yang aku rasakan. Artinya apa? Kita habis paketan banyak juga kalau nonton panjang-panjang. Oke. Kita baca dulu sekarang ya Lukas. Aku baca keseluruhan supaya kalian paham. Lukas ya. Lukas 1 ya. 26 sampai 38. Nih aku bacakan ya. Sebetulnya hanya 3 ayat yang mau aku bidik, tapi nggak bagus begitu. Satu perikop. Ini satu perikop harus kita baca dulu. Perikopnya itu adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kalau di sini nama perikopnya itu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Sebetulnya aku kurang setuju kalau perikopnya itu. Seharusnya pemberitahuan tentang kehamilan Maria, begitu. Nanti Yesus sendiri lagi gitu. Tapi oke lah, LAI sudah menuliskan begitu ya, kita terima saja. Oke, aku baca. Kamu nanti kalau ada kitabmu buka juga ya. Aku baca agak cepat supaya singkat waktunya. Lukas 1, 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakob sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Bagaimana? Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul." Jadi Elisabet mandul ya. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke. Itu satu perikop penuhnya. Intinya, apa yang disampaikan tadi itu substansinya persis sama dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Cuman Al-Quran menggunakan begini. Bagaimana aku bisa bersuami? Bagaimana aku bisa hamil? Ini teks tafsiran terjemahan lepasku ya. Bagaimana aku bisa bersuami orang aku belum pernah disentuh pria gitu. Intinya di sana. Jadi berita akan kehamilan Ibunda Maria. Sama, secara garis besar substansinya sama. Oke, itu sekarang aku ambil yang intinya gitu ya. Intinya. Kau baca di bukumu di Lukas ya 1 sampai 5. Nih ya, Lukas 1 sampai 5. Aku bacakan. Kau baca juga di kitabmu ya. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Perhatikan. Istrinya Zakaria ya. Istrinya Zakaria namanya
Sebentar, supaya lebih singkat. Istrinya Zakaria bernama Elisabet. Elisabet, ya. Itu siapa Elisabet itu? Dikatakan dia keturunan Harun. Ya, keturunan Harun. Oke. Sekarang kita beralih, ini dulu pegang ya, bahwa Elisabet itu keturunan Harun. Sekarang kita beranjak dari Lukas ya. Lukas 1. Sebentar, tulisannya salah-salah terus. Lukas 1 34 sampai 36 ya. Kita akan compare ini ya. Oke. Yang 36 dikatakan, Lukas 1:34, sorry, yang 34 dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini yang sudah aku baca secara keseluruhan satu perikop tadi ya. Maria, di sini siapa? Maria. Di 34 ya muncul nama Maria. Belum bersuami dia ya. Oke. Di 35-nya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nggak ada yang penting di situ ya. Ini 35. Sekarang yang ke-36 ya. Nih. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki, yaitu Kanjeng Nabi Yahya ya. Elisabet ini istrinya Kanjeng Nabi Zakaria, penjaga bait Allah. Yang dimana Kanjeng Nabi Zakaria inilah yang mengasuh ibunda Maryam ya. Aku ulangi. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Aku kasih sedikit informasi. Di sinilah aku membantah bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak lahir bulan Desember dengan menggunakan patokan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Bulan ke-6 nanti bisa menjadi perhitungan karena orang hamil kita asumsikan selama ini berdasarkan keumuman 9 bulan. Bisa ketemu. Dan itu ternyata aku sudah menghitung lama itu. Nggak mungkin Kanjeng Nabi Isa itu, Yesus itu lahir bulan Desember, nggak mungkin. Subhanallah, alhamdulillah, dan itu diiyakan oleh Paus kemarin. Salah, perhitungannya bukan Desember gitu. Tapi itu informasi lain ya, yang kita bisa bahas nanti di waktu lain. Intinya di sini bahwa Elisabet ya, Elisabet itu sanaknya Maria. Nih, ini intinya. Elisabet sanaknya Maria. Ya. Dah, pahami dulu ini. Aku tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang perhatikan. Ya. Keturunan. Ya. Di Lukas ya 1 sampai 5. Ya. Sorry. Ini Lukas bukan 1 sampai 5. Ini Lukas ke oh ya, ini kita bicara ini. Di Lukas 1 ya. Lukas 1 bukan 1 sampai 5 ini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Di Lukas 1:5 dinyatakan bahwa Elisabet itu keturunannya Harun. Clear ya? Pahami di sini dulu. Elisabet itu keturunannya Harun. Itu di Lukas 1 ayat 5. Ya. Kita sekarang beralih ke sini. Dari Lukas ini kita beralih ke Lukas yang ini. Ya, kita komparatif.
Di Lukas 34 jelas yang disebut akan hamil itu siapa? Maria. Maria. Ya. 35 tidak ada sesuatu yang penting. Di Lukas 1:36 kita lihat siapa Maria itu. Ternyata Maria itu masih bersana dengan Elizabeth. Clear? Ya. Jadi Elizabeth itu dengan Maria masih bersana. Ya. Masih berkeluarga. Sementara Elizabeth sendiri itu masih keturunan Harun. Di sini intinya. Bagaimana? Paham kalian teman-teman Kristen? Ternyata Bible pun mengatakan begitu, ya. Bagaimana dengan jelas dikatakan bahwa Elizabeth itu keturunan Harun. Dan ternyata Elizabeth bersana dengan Maria. Berarti kan Maria juga itu keturunan Harun. Karena posisinya sama. Jadi kalau aku kawan, disinilah posisi Harun, ya, terus Elizabeth, terus Maria. Nih, Harun yang 15 abad yang lampau, dan Elizabeth dan Maria yang 15 abad kemudian, ini, ya, ini. Mereka masih keturunan. Bagaimana menjelaskannya? Bagaimana? Nih, ini tugas teman-teman Kristen. Kalau Anda menggunakan tol yang sama untuk menyalahkan Al-Quran, maka Anda harus berani sportif. Gunakan tools itu untuk mengkritisi Bible. Dan jawabannya, bagaimana Anda mempertanggungjawabkan bahwa Harun yang 15 abad yang lampau itu masih keturunannya satu keturunan dengan Maria. Karena Maria bersanak dengan Elizabeth. Dan Elizabeth jelas berketurunan dengan Harun. Tuh. Ya, aku ulangi lagi. Dengan tools yang sama, kalau tools itu, alat, parameter, itu Anda gunakan untuk menyalahkan Al-Quran, tolong gunakan alat itu untuk menjawab Bible. Bagaimana bisa Maria itu masih keturunan Harun, masih satu keluarga, ya, yang tempus delictinya itu rentang waktunya sepanjang 15 abad. Berapa keturunan itu? Maka kalau Anda katakan bahwa Al-Quran salah, maka ini juga harus salah. Kalau nggak salah, jelaskan. Simple kan? Oke, makanya semangat kita di sini harusnya semangat belajar, bukan semangat saling menyalahkan. Tidak, aku tidak menyalahkan. Semua perkataanku itu berakar dari Bible dan Al-Quran. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak ada masalah. Gitu. Jadi kalau semangatnya hanya menyalahkan, itu jelek, tidak open mind. Jadi apapun di luar kita itu pasti salah. Itu nggak objektif. Sesuatu paradigma berpikir akademik itu objektif seperti aku. Ketika Paulus benar, aku benarkan. Kalau ketika Paulus itu salah, aku salahkan. Aku fair. Begitu juga pandangan-pandangan dalam Islam. Ketika ada yang benar, aku benarkan. Ketika ada yang salah, aku salahkan. Jadi dalam kajian ini aku benar-benar memposisikan secara akademik. Dari itu tidak menutup kemungkinan dan memang sudah terjadi. Satu waktu aku juga akan berhadapan dengan teman-teman Islamku sendiri. Dan itu tidak ada masalah. Karena kita berbicara di sini adalah berbicara kebenaran rasional yang itu akan membangun keberanian kita untuk memilih mana agama yang benar dan mana agama yang harus ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.